Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita akan membahas materi Al-Islam yang berkaitan dengan fikih ibadah kelas 10, yakni yang pertama, sumber hukum Islam. Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum di dalam Islam. Namun di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, muncul berbagai tantangan baru dalam kehidupan masyarakat. Nah, tugas kita sebagai generasi muda untuk menghadapi tantangan era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, generasi muda dapat mempertahankan relevansi Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam dengan beberapa langkah strategis. Jadi salah satunya adalah memanfaatkan teknologi untuk penyebaran dakwah. Generasi muda dapat menggunakan teknologi seperti media sosial, blog, YouTube, dan aplikasi untuk menyebarkan nilai-nilai Al-Quran dan Hadis. Baik, kita akan lihat contoh konkret. Banyaknya dai muda yang berdakwah di platform digital dengan menyajikan konten-konten Islam yang menarik dan relevan bagi anak muda. Misalnya ceramah online yang menekankan pentingnya menjaga akhlak dalam interaksi digital dan menghadapi hoax yang sering muncul di media sosial. Contoh konkret lainnya, banyak YouTube Muslim yang membuat konten seputar tanya jawab agama, tafsir Al-Quran, serta hadis-hadis yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Hanan At-Taqi. Mereka menggunakan teknologi untuk menjangkau lebih banyak orang, khususnya generasi muda. Tentunya masih banyak langkah strategis yang lain yang bisa kita gali dan kembangkan sendiri. Misal, menghidupkan kajian Islam yang berbasis Al-Quran dan Hadis, lalu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, dan lain sebagainya, silahkan dicari sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas bab 2, masih materi fikih atau ibadah, berkaitan dengan tata cara thaharah. Sebagaimana kita ketahui, Islam menekankan kebersihan sebagai wujud kesalehan pribadi dan juga sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat dan lingkungan. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, yang berarti menjaga kebersihan adalah bagian penting dari keberagamaan. Selanjutnya, bagaimana pandangan Islam tentang pentingnya kebersihan diri dan lingkungan? Nah, kita tahu bahwa pandangan Islam menekankan pentingnya kebersihan diri dan lingkungan sebagai bagian dari iman. Kebersihan dalam Islam bukan hanya terkait dengan aspek jasmani, tetapi juga mencakup aspek spiritual, karena kebersihan merupakan prasyarat dalam berbagai ibadah seperti sholat dan memerlukan wudhu atau mandi besar. Selanjutnya, hubungan antara kebersihan dan ibadah dalam Islam sangat erat. Misalnya, kebersihan diri diperlukan untuk menunaikan ibadah, seperti wudhu sebelum sholat, di mana anggota tubuh yang bersentuhan dengan kotoran dibersihkan secara ritual.
Selain itu, lingkungan yang bersih juga penting agar masyarakat dapat menjalankan kehidupan dengan nyaman dan sehat, yang juga merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai khalifatullah fil ard atau wakil Allah di muka bumi ini. Dalam konteks Muhammadiyah, ya, kebersihan juga dianggap sebagai refleksi dari iman dan kontribusi terhadap kesehatan masyarakat. Muhammadiyah mendorong praktik kebersihan fisik dan jasmani yang menunjukkan keimanan dan kesalehan dengan memasyarakatkan budaya bersih, sehat, dan indah lingkungan sebagai bagian dari pelestarian lingkungan hidup. Baik, masih membahas materi tentang fikih atau ibadah. Kali ini adalah bab 3 mengenai berpakaian di dalam Islam. Pengertian berpakaian di dalam Islam. Pakaian adalah sesuatu yang dipakai berupa baju, celana, jilbab, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut dengan busana. Islam telah mengatur prinsip-prinsip berpakaian. Berpakaian Islam berarti memakai atau menggunakan pakaian yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Nah, prinsip pokok berpakaian dalam Islam kita tahu adalah menutup aurat, ya, laki-laki ataupun perempuan. Diwajibkan menutup aurat dengan berpakaian. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59 yang memerintahkan kaum muslimin untuk menutup aurat. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah fenomena tren fashion di era modern yang saat ini digandrungi anak-anak muda, namun bertentangan dengan perintah Allah dalam syariat agama kita. Sebagai pelajar Muhammadiyah, kita bisa menyikapi tren fashion dengan bijak. Kita akan belajar tentang pentingnya menutup aurat untuk menjaga kehormatan diri dan menghindari fitnah. Selain itu, kita akan mengeksplorasi busana muslim yang modern dan syar'i. Melalui diskusi yang persuasif dan empatik, kita dapat mengajak teman-teman untuk memahami keindahan berpakaian sesuai syariat, serta meneladani inspirasi dari tokoh-tokoh muslimah yang sudah mengemuka di publik. Dengan cara ini, kita dapat mempromosikan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang fashion dalam nilai-nilai Islam.